Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas jurnal mengenai Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior yang ditulis oleh George A. Akerlof dan bersumber dari American Economic Review 2002. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aditya Rizky Ramadan, NIM saya 124031031050111. Pendahuluannya adalah kritik terhadap asumsi rasionalitas. Akerlof mengawali artikel dengan menyatakan bahwa ekonomi makro tradisional terlalu banyak bergantung pada asumsi rasional, ekspektasi dan agen ekonomi yang benar-benar rasional. Menurutnya, pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa perilaku manusia seringkali dipengaruhi oleh norma sosial, moralitas, dan faktor psikologis yang tidak dimasukkan dalam model konvensional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abilesa dengan NIM akhir 052. Tujuan utama artikel ini adalah untuk yang pertama, menunjukkan bahwa behavioral economics dapat memberikan fondasi baru untuk teori makroekonomi. Yang kedua, menyajikan serangkaian makalah yang menunjukkan bagaimana asumsi perilaku non-standar atau non-rasional memberikan hasil empiris dan teoritis yang lebih akurat. Yang ketiga, menunjukkan bahwa penggabungan norma sosial dan psikologi ke dalam teori makro bisa menjelaskan fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh model rasional tradisional. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Askhalaf dengan NIM 12408031030065. Yang pertama adalah norms dan unemployment. Upah seringkali tidak fleksibel ke bawah karena norma sosial. Misalnya, perusahaan enggan menurunkan upah nominal meskipun kondisi ekonomi buruk karena takut merusak moral pekerja. Ini menjelaskan mengapa pasar tenaga kerja tidak selalu mencapai equilibrium seperti dalam model klasik dan mengapa ada pengangguran involunter. Yang kedua adalah identity dan organization of labor. Fokusnya adalah bagaimana identitas pekerja dan norma sosial di tempat kerja mempengaruhi produktivitas. Pekerja tidak hanya termotivasi oleh upah, tetapi juga oleh persepsi identitas dan bagaimana mereka diperlakukan oleh perusahaan tersebut. Efek makroekonomi juga terjadi di sini karena menyebabkan rigiditas upah dan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Yang ketiga adalah procrastination dan consumption. Masalah utamanya adalah agen ekonomi seringkali menunda konsumsi optimal karena masalah self-control atau person bias. Konsekuensinya, ini menciptakan ketidakseimbangan konsumsi antar waktu dan menunjukkan bahwa keputusan konsumsi tidak selalu berdasarkan maksimisasi utilitas rasional. Saya Aisyah Zalsabila dengan NIM 12408031030066. Yang keempat, money illusion. Banyak orang melihat harga secara nominal daripada secara real. Inilah mengapa inflasi dapat memengaruhi output secara real, padahal dalam teori ekonomi klasik itu tidak bisa. Misalnya, orang lebih baik menerima kenaikan gaji 2% dengan tingkat inflasi 3% dibandingkan dengan gaji yang tetap dengan inflasi 0%. Yang kelima, social distance and macroeconomic behavior. Orang lebih peduli terhadap orang yang dekat secara sosial dengan mereka. Kegiatan ekonomi akan berhasil jika memperhitungkan hubungan sosial. Misalnya dalam bentuk bantuan langsung, redistribusi, atau bentuk intervensi sosial lainnya. Saya Rila Shema dengan NIM 12403101119. Model rasional tidak mencerminkan kenyataan. Banyak keputusan ekonomi tidak berdasarkan kalkulasi rasional, tetapi pada norma, kebiasaan, dan psikologi. Kebijakan moneter dan fiskal harus mempertimbangkan perilaku manusia yang tidak rasional. Misalnya, efek kepercayaan, ekspektasi psikologi, dan persepsi keadilan dapat mengubah dampak dari kebijakan ekonomi. Perluasan asumsi dasar dalam makroekonomi ini dengan cara mengintegrasikan faktor sosial dan psikologi agar makroekonomi ini menjadi lebih kaya dan realistis. Makroekonomi perlu lebih empiris dan interdisipliner. Maksudnya di sini, Akerlof menekankan pentingnya pendekatan empiris dan penggunaan ilmu sosial lainnya seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah
Akerlof mengajak para ekonom untuk meninggalkan pendekatan makroekonomi tradisional yang terlalu mengandalkan agen rasional dan sebaliknya, mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan realistis. Ia menekankan bahwa pengaruh norma sosial, psikologi, dan perilaku dapat memperkaya pemahaman kita tentang dinamika ekonomi makro, dan menjelaskan banyak fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori standar. Baik, cukup sekian pemaparan jurnal dari kelompok kami, yaitu mengenai jurnal Macroeconomics Behavioral and Macroeconomic Behavior. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.